He's crying. Tangisan pecah di dalam hutan Sumatera. Video ini sempat viral bahkan sampai diposting Oxford University. Beliau bernama Septian Andriki atau biasa dipanggil Deki, seorang yang telah lama menaruh perhatian besar terhadap bunga Rafflesia. Namun, perjalanannya kali ini sangat spesial karena bunga yang selama 13 tahun dicari akhirnya berhasil ditemukan kembali. Ini adalah Rafflesia hasselti, spesies lain dari genus Rafflesia, punya corak yang sangat indah dan hanya ditemukan di Sumatera. Kali ini, mari kita mencari tahu apa itu Rafflesia hasselti dan bagaimana perjuangan untuk menemukannya. Rafflesia adalah nama genus tumbuhan unik dengan bunga besar yang sangat mencolok, hidup tanpa akar, batang, dan daun. Satu-satunya fase yang dapat diamati hanyalah struktur bunga. Semua spesiesnya merupakan parasit. Mereka tidak tumbuh di atas tanah, melainkan di tumbuhan inang yang biasanya adalah tumbuhan merambat. Spesies yang paling dikenal mungkin adalah Rafflesia arnoldi. Namun sebenarnya, Rafflesia memiliki lebih dari 40 spesies yang tersebar di Asia Tenggara. Beberapa spesiesnya adalah endemik Indonesia. Di antara banyaknya spesies itu, ada spesies langka bernama Rafflesia hasselti. Warga setempat menyebutnya cendawan muka harimau, merujuk pada pola putih menyerupai garis-garis harimau yang menghiasi perigon bunganya. Dideskripsikan pertama kali oleh Suringar pada tahun 1879 berdasarkan koleksi Van Hassel dari Sumatera Barat, lokasi yang kini telah hilang akibat pembukaan lahan. Spesies ini terus menghadirkan tantangan besar bagi ilmu pengetahuan. Kelangkaan ini dipicu oleh berbagai faktor biologis. Siklus hidupnya yang sepenuhnya tergantung pada satu jenis inang, sistem reproduksi berumah dua, di mana bunga jantan dan betina muncul pada individu berbeda, serta tingkat kematian kuncup yang sangat tinggi, berkisar 60 hingga 90%. Bahkan ketika bunga betina berhasil mekar, sebagian besar gagal membentuk buah. Ditambah dengan perkembangan dari biji hingga menghasilkan biji kembali yang memakan waktu 3 hingga 4,5 tahun. Sebagian besar aspek biologi dan sejarah hidup Rafflesia masih diliputi teka-teki, dan kini 4 orang berdedikasi berhasil menemukannya di pedalaman hutan Sumatera. Sebelum lanjut, kenalin gue admin Dunia Alam. Gue mau ajak kalian ke acara seru bareng sang admin. Nama acaranya Sapa Alam. Kali ini kita mengusung tema Birding, Learning, and Exploring. Lokasinya di Desa Sugihmukti, Bandung, Jawa Barat. Di sana kita akan healing ke alam, tapi bukan healing biasa. Kita ngecamp selama 2 hari di atas bukit sambil disuguhin pemandangan indah pegunungan. Malamnya ngobrol bareng di depan api unggun. Paginya mengamati satwa di alam langsung sambil belajar tentang konservasi. Mulai dari birdwatching alias pengamatan burung sampai penanaman pohon. Habis kotor-kotoran, waktunya nyegerin badan di curug yang airnya seger banget. Kalau lagi musim, pulangnya kita petik-petik stroberi dari kebun langsung. Dan masih ada kegiatan seru lainnya. Info lengkapnya bisa cek deskripsi video atau kolom komentar. Buruan karena jumlah pesertanya terbatas. Sampai jumpa di alam teman-teman. Di hutan Sumur Kudus, Sumatera Barat, sebuah momen langka dan mungkin hanya dialami sekali seumur hidup terjadi. Pada tahun 2025, di tengah pencarian panjangnya terhadap Rafflesia hasselti, ada laporan dari jejaring KPPL tentang kemungkinan mekarnya bunga itu di sebuah wilayah terpencil di Bengkulu. Septian Andriki atau Deki, seorang pemerhati Rafflesia dari Bengkulu, Joko Rido Witono dari BRIN, dan Christo Rogut, ahli tumbuhan parasit dari Universitas Oxford, dipandu oleh Iswandi dari Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Sumur Kudus, pihak yang selama sepekan terakhir memantau keberadaan Rafflesia di kawasan hutan tersebut. Keempatnya menapaki jalur terjal dengan kemiringan hampir 90 derajat, menyusuri hutan yang dikenal sebagai lintasan harimau Sumatera. Mereka datang setelah perjalanan lebih dari 20 jam dari Bengkulu, sebuah ekspedisi tanpa jaminan apapun, kecuali harapan tipis bahwa Rafflesia hasselti, salah satu bunga paling langka di dunia, akan mekar pada hari itu. Namun, kabar itu datang bersama peringatan. Lokasi tersebut sulit dijangkau, jauh dari pemukiman dan rawan tindak kriminal.
Rekan-rekannya pun menyarankan agar ia tidak mengambil resiko ke daerah itu, terutama karena ia tidak bisa memastikan keselamatan timnya. Mencari alternatif, Deki beralih pada laporan lain yang menyebutkan bahwa Rafflesia Hasselthy akan mekar jauh di dalam hutan Sumatera Barat, sebuah pilihan yang tidak kalah berbahaya karena merupakan jalur perlintasan harimau. Meski demikian, ia memutuskan untuk menempuh rute itu, menerima bahwa ekspedisi menuju bunga raksasa ini selalu memiliki harganya sendiri. Setelah melalui medan terjal yang melelahkan, akhirnya apa yang dicari benar-benar ada di depan mata. Rasa haru yang menumpuk selama pencarian pun pecah. Walau bukan temuan pertama di Indonesia, bagi Deki, inilah perjumpaan pertamanya. Momen yang mengingatkannya semakin kuat pada misteri Rafflesia yang selama ini ia kejar selama 13 tahun. Dalam video yang dibagikan Chris di media sosial, suara Deki pecah tak mampu menahan tangis. Tubuhnya yang lemas oleh kelelahan menempuh jalur hutan yang sulit, terbayar harapan yang akhirnya menjadi nyata. Perjalanan melelahkan, ditambah harus berkejaran dengan waktu karena harimau Sumatera akan berburu pada malam hari. Menurut Profesor Agus Susatya, sikap emosional itu sangat wajar. Rafflesia Hasselthy adalah bunga yang jauh lebih jarang ditemui dibandingkan Rafflesia lainnya. Ukurannya lebih kecil dari Rafflesia arnoldi, sekitar 70 cm diameternya. Namun, keindahannya lebih memukau dengan total putih besar yang khas. Di balik peristiwa ini, ada rentetan keberuntungan dan kerja keras, pengawasan lokal oleh Iswandi dari Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Sumur Kudus, serta kerjasama riset BRIN dan Universitas Oxford. Meski jarang terlihat, meski sulit dicapai, kehadiran Rafflesia Hasselthy masih bertahan, mekar dalam rimba Sumatera. Momen perjumpaan dengan Rafflesia Hasselthy itu ternyata hanyalah satu simpul kecil dalam sebuah proyek ilmiah yang jauh lebih besar. Di balik perjalanan penuh emosi Chris dan Deki di hutan Sumur Kudus, ada rangkaian penelitian kolaboratif antara BRIN dan Universitas Oxford yang tengah berlangsung. Sebuah upaya ambisius untuk mengungkap asal-usul dan kekerabatan seluruh anggota genus Rafflesia di Asia Tenggara. Menurut Rido Mahyuni, ahli taksonomi dari BRIN, penemuan Rafflesia Hasselthy ini sejatinya merupakan sebuah bonus. Dalam berbagai rapat persiapan, lokasi spesifik bunga itu tidak pernah dipastikan dan tidak ada target eksplisit untuk menemukan jenis tertentu. Namun, ketika Deki membawa kabar adanya peluang besar, tim BRIN bersama Chris bergegas ke Bengkulu tanpa ragu. Dari situlah rangkaian ekspedisi besar ini bergerak, mengumpulkan sampel-sampel Rafflesia dari berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian lintas negeri ini melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, berfokus pada phylogenomics, studi yang menelusuri hubungan evolusi organisme melalui rekonstruksi informasi genetik dari masa lampau. Dengan kata sederhana, para ilmuwan berusaha menggabungkan kekerabatan Rafflesia satu dengan lainnya berdasarkan penyebaran geografisnya, demi menjawab pertanyaan besar, di mana sesungguhnya nenek moyang pertama Rafflesia hidup. Indonesia menjadi wilayah kunci, karena Rafflesia hidup di 3 pulau besar, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Untuk menyusun pohon kekerabatan yang akurat, para peneliti harus mengumpulkan ratusan sampel dan menganalisis ratusan ribu sekuen genoms, yang seluruhnya akan diproses melalui superkomputer genomik. Hasil akhirnya mungkin baru akan muncul berbulan-bulan kemudian. Ekspedisi ini pun belum berakhir. Setelah perjumpaan langka di Sumur Kudus, BRIN merencanakan eksplorasi berikutnya ke Kalimantan Barat, wilayah yang diyakini menyimpan populasi yang belum terdokumentasi. Dari 42 jenis Rafflesia yang diketahui tumbuh di Asia Tenggara, 17 diantaranya berada di Indonesia, dan jumlah itu berpotensi bertambah. Rido mengungkap bahwa beberapa kandidat spesies baru telah menunggu dipublikasikan, membuka kemungkinan bahwa hutan Indonesia menyimpan rahasia yang bahkan belum disentuh sains. Namun, di balik upaya besar ini, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Hingga kini, sains belum mampu menjelaskan bagaimana Rafflesia menyusup masuk ke dalam tubuh inangnya, yaitu tumbuhan tetrastigma. Pola perkembangannya pun belum jelas, baik vegetatif maupun generatif. Rasio bunga jantan dan betina yang timpang 6:1, serta fakta bahwa keduanya jarang mekar bersamaan, makin mempertebal misteri reproduksi bunga parasit ini. Bahkan jika penyebarannya melalui biji, mekanisme bagaimana biji itu memasuki jaringan inang masih belum diketahui. Dengan demikian, setiap penemuan di lapangan bukan sekedar dokumentasi bunga langka, tapi bagian dari upaya panjang untuk memahami salah satu tumbuhan paling enigmatis di dunia. Di tengah kesunyian rimba Sumatera,
Rafflesia tidak hanya mekar sebagai keajaiban alam, ia mekar sebagai pintu menuju pengetahuan yang selama ini terkunci dalam sejarah evolusi. Begitulah cerita di balik video haru yang sempat viral. Kita mungkin bukan peneliti, tapi kita bisa menjaga atau setidaknya menyuarakan apa yang seharusnya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Gua mau ajak kalian ke acara seru, nama acaranya Sapa Alam. Kali ini kita mengusung tema Birding, Learning, and Exploring. Lokasinya di Desa Sugihmukti, Bandung, Jawa Barat. Di sana kita akan healing ke alam, tapi bukan healing biasa. Kita nge-camp selama 2 hari di atas bukit sambil disuguhin pemandangan indah pegunungan. Malamnya ngobrol bareng di depan api unggun. Paginya mengamati satwa di alam langsung sambil belajar tentang konservasi. Mulai dari birdwatching alias pengamatan burung sampai penanaman pohon. Habis kotor-kotoran, waktunya nyegerin badan di curug yang airnya seger banget. Kalau lagi musim, pulangnya kita petik-petik stroberi dari kebun langsung. Dan masih ada kegiatan seru lainnya. Info lengkapnya bisa cek deskripsi video atau kolom komentar. Buruan karena jumlah pesertanya terbatas. Sampai jumpa di alam teman-teman.